Halo teman-teman, lagi-lagi di video kali ini gue mau ngajakin kalian anak-anak dua tak atau yang sekedar mau nostalgia, tonton terus video ini sampai habis karena kita akan membahas salah satu motor yang dari dulu sampai sekarang pun bahkan masih jadi idaman. Bersama gue Sumilang, kita akan bahas bareng ini dia Honda NSR 150 Sport Production. Nah, motor ini adalah motor yang dijual oleh Bintaro Second. Nanti Instagramnya gue masukin di situ supaya kalian bisa lihat-lihat stoknya ada apa aja. Ini adalah Honda NSR 150 SP versi yang tahun 2000. Tapi sebenarnya sejarah Honda NSR dulu kita bahas. Honda NSR 150 ini pertama kali eksis di dunia, tepatnya di negara Thailand pada tahun 1989. Tapi baru masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Saat itu namanya masih NSR 150R yang katanya menjadi replika atau motor versi mininya dari yang motor tunggangannya McDohan atau Michael Doohan. Dulu Michael Doohan itu main di GP500 dan lagi raja-rajanya itu pakai NSR 500. Jadi Honda lagi mempopulerkan NSR 150 versi mininya lah atau replikanya. NSR 150R yang pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 94-95 itu statusnya CBU Thailand. Jadi nggak CKD atau rakitan dalam negeri. Barulah pada tahun 96-98, Honda yang pada saat itu masih bendera Federal Motor memproduksi sendiri NSR 150R di dalam negeri, alias versi CKD-nya. Tapi itu livernya beda-beda, jadi antara yang CBU dan CKD, biasanya livernya ketahuan tuh kalau sama anak NSR yang sejati banget. Nah, sempat vakum 2 tahun karena krisis moneter, akhirnya Honda di bawah naungan Astra memasukkan Honda NSR 150 versi RR. Tapi waktu itu karena masuknya lewat Astra, jadi banyak yang nyebut juga NSR 150 RR atau NSR RR Astra. Tapi itu di kurun awal 2000-an. Dan motor yang kita review ini bukanlah NSR RR Astra atau NSR 150 RR, melainkan NSR 150 SP, alias versi yang Sport Production atau Special Production. Dan ini harusnya sih datang dari importer umum, bukan dari ATPM alias waktu itu Astra Honda Motor. Oke. Kalau gitu, kalau tadi ada yang salah-salah, sejarahnya coba kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi kita diskusi aja ya. Sekarang gue akan bahas satu persatu dari motor ini. Dari depan, samping, dan belakang, kita lihat detailnya ada apa aja. Tapi yang pertama dari bagian depannya dulu pasti. Nah, antara NSR 150RR sama SP, banyak banget perbedaannya. Yang paling ketara adalah dari penggunaannya Pro Arm. Saya lihat di bodi sampingnya ada stiker Pro Arm. Pro Arm itu adalah bagian lengan ayun belakang. Nanti kita lihat ya. Kita bahas depannya dulu nih. Di bagian depan sini, yang paling kelihatan beda antara NSR 150R sama RR adalah tampaknya udah makin sangar, makin kelihatan berototnya dan juga kelihatan lebih besar gitu kelihatannya. Yang ciri khasnya adalah lampunya udah nggak lagi bulat, melainkan udah yang disebut Hawkeye. Nah, biar lebih kekinian, lampu depannya diganti sama lampu yang LED sama Bintaro Second nih. Dan menariknya, lampu sana disimpan di bagian samping sini nih. Di sini ada stiker RC Valve, nanti kita bahas untuk bagian mesinnya. Itu adalah sesuatu yang spesial dari NSR ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kayak kaki depannya. Di bagian depan sini dia pakai pelek ring 17. Peleknya pelek asli nih. Dia palang 6 gitu bentukannya. Warnanya putih. Terus juga bentuknya nggak terlalu besar. Lebarnya hanya 2,5 inci. Dan dibalut sama ban Badlex yang ukurannya 100/80 ring 17. Aslinya ini pakai ban yang ukurannya 90/90 ring 17. Tapi ini udah diganti berarti. Terus di depan sini untuk menghentikan laju motornya, pengeremannya dia pakai rem cakram yang disnya hampir 300 mm, mungkin lebarnya sekitar 296 mm, yang dijepit sama kaliper 2 piston nih. Terus juga di depan sini kakinya dia pakai stok depan teleskopik yang tebel banget nih asnya, lebarnya sekitar 35 mm nih. Jadi tampak berotot dan juga sangar di depan sini. Oh iya, di depan sini juga banyak semacam aksen-aksen, tapi bukan hanya aksen, ternyata memang benar-benar ada lubang di sini supaya ngebantu angin masuk ke area mesin, dan juga radiatornya kelihatan sini gede banget nih. Jadi untuk pada zamannya, motor ini termasuk motor yang canggih banget karena udah pakai sistem pendingin yang radiator. Nah, pada zamannya juga motor ini dijual di kisaran 30 jutaan untuk yang SP ini. Sementara untuk yang versi RR kalau nggak salah 18-20 jutaan. Dan harga segitu di era tahun 90 sampai 2000-an itu udah dapet satu Toyota Starlet ataupun Daihatsu TAF. Karena harga segini nih termasuk motor yang mewah nih. Jadi kalau kalian yang punya zaman dulu udah pasti orang kaya pada zamannya. Oke. Dari depan tampilannya kayak gini, sekarang kita cek bagian samping. Tampak dari sebelah kanannya adalah bagian yang paling ganteng dari motor ini. Karena tadi gue bilang dia pakai model Pro Arm untuk lengan ayunnya. Jadi di bagian kanan
kelihatan nggak ada arm sama sekali yang mengganggu. Karena dia pakai model yang Pro Arm alias single arm gitu. Nah, tapi nanti kita bahas lengan ini. Kita bahas detail dulu di depan sini. Bodi sampingnya atau fairingnya masih klasik banget tampilannya, apalagi dengan fairing atau stiker yang modelnya juga old school banget ya, klasik banget. Walaupun ini jadul, tapi rasanya untuk dibeli di tahun 2021 ini masih oke banget nih. Atau sekedar untuk jadi koleksi lah. Nah, ternyata aksen-aksen lubang itu nggak hanya di depan yang tadi gue bilang. Di samping fairing ini juga banyak aksen lubang-lubang supaya bantu pendinginan mesinnya nih. Karena mesin ini diklaim untuk daerah perkotaan atau daerah macet agak sedikit overheat atau sedikit panas di bagian mesinnya. Karena memang motor ini rasanya special production atau sport production, jadi diciptakan untuk kebut-kebutan dikit nih. Jadi mungkin agak musuhan sama jalan yang macet. Di bagian samping sini, fairingnya kelihatan masih oke banget, masih cakep lah. Motor ini nggak bahan-bahan banget, masih oke. Terus juga tangkinya full metal semua nih, dan banyak banget stiker-stiker ornamen yang membuat tampilannya makin collector edition banget nih. Masih kinclong stikernya. Di sini ada tulisan Fuel Octane 95. Terus juga di sini ada stiker yang nunjukin kalau olinya nggak boleh dicampur langsung ke tangki nih. Karena oli sampingnya terpisah di belakang sini. Dan yang menariknya, kalau oli sampingnya agak sedikit mau habis, akan ada indikator yang nyala dari instrumen clusternya. Nanti kita lihat instrumen clusternya ya. Tangkinya bisa menampung sekitar 14 liter bensin. Terus juga tangkinya modelnya flat gitu. Terus dari samping sini kelihatan dia pakai model rangka utama yang kayak Delta Box gitu ya. Terus ada stiker di sini, tulisannya Honda Evolution Catalyzing System. Itu pasti sistem yang ada di bagian mesinnya. Nah, mesinnya ini adalah mesin 150 cc 2 tak yang mesinnya 1 silinder. Beda sama kayak NSR 2,5 yang mesinnya 2 silinder. Ini baru 1 silinder aja, tapi tenaganya gokil banget nih coy. Tenaganya beda sama yang versi RR. Yang SP ini dicatat di angka 39 daya kuda untuk tenaganya, sementara torsinya ada di 27 Nm. Dapat di RPM sekitar 10 ribuan tuh dua-duanya. Jadi motor ini bisa driving atau digas setinggi itu ya, suaranya melengking banget pastinya, tapi nanti kita dengerin suaranya gimana. Mesinnya ini, yang tadi gue bilang ya, di depan ada stiker RC Valve-nya, itu adalah katup tambahan gitu, jadi kalau mesinnya ada di putaran yang tertentu, atau butuh tenaga lebih, katup itu akan terbuka. Jadi mirip-mirip sama kayak sistemnya Super Kips di Kawasaki Ninja. Oke, kita naik ke atasnya. Di bagian samping sini kelihatan dia pakai model jok yang berundak gitu, terpisah antara jok pengemudi dan penumpangnya. Joknya sama-sama besar dimensinya dan juga sama-sama empuk nih. Jadi harusnya kalau kalian boncengan sama pacar atau istri masih oke lah di motor ini. Apalagi karena di belakang sini ada handle tambahan untuk penumpangnya nih. Oh iya, motor ini ada ubahan pastinya sama Bintaro Second diremajai. Diganti footstepnya diganti pakai punya Nui Racing. Tapi untuk bagian mesinnya semua masih torque chair, masih kering banget dan nggak ada upgradean sama sekali. Jadi rasanya masih oke buat kalian beli nih. Terus juga untuk bagian knalpotnya diganti pakai punya Taiga Performance. Jadi rasanya untuk performance motor ini akan lebih naik dikit nih. Dari samping kurang lebih seperti ini tampilan dari NSR 150 SP ini. Pasti kalian lebih suka bagian samping dari tampak kanannya, karena tampak kirinya agak sedikit crowded karena kalau single arm semua peranti untuk bagian belakangnya disematkan di bagian kirinya sini nih. Dari mulai rantai, cakram, dan juga peleknya nempel semua ke arm yang sebelah kiri. Oh iya, di bagian kiri sini, di bagian fairingnya, ada switch untuk cuk nih. Jadi biasanya motor-motor, kalau Kawasaki W175 ada di bagian dekat mesinnya. Terus juga motor-motor bebek ada di bagian stang-stangnya. Kalau ini di bagian fairing sebelah kiri sini nih. Oke, kita pindah ke belakang. Kita bahas bagian belakangnya ada apa aja ya. Tampak belakangnya kelihatan sederhana banget, walaupun kelihatan banget retronya nih. Karena motor ini masih pakai stop lamp yang modelnya bulat-bulat gitu ya. Ada 2 buah lingkaran di sini. Lampunya masih pakai lampu halogen pastinya ya. Di sini klasik banget tampilannya, apalagi lampu sennya juga tampil klasik banget. Karena minimalis banget di sini, nempel bareng sama spakbornya yang nggak terlalu panjang ukurannya nih. Terus juga karena ini motor diperuntukkan untuk road legal, jadi ada tatakan plat nomor belakangnya. Oh iya, ngomong-ngomong, motor ini surat-suratnya semua akur dan juga masih panjang pajaknya. Jadi kalau kalian nanti beli motor ini pastinya nggak akan was-was dipakai di jalan nih. Untuk urusan belakang sini, bagian kaki-kakinya kita bisa lihat peleknya sama kayak depan, ukuran 17 inci, tapi lebih lebar dikit, yaitu lebarnya 3 inci nih. Dipakein ban Batlex juga, BT39 pastinya. Kalau tadi depan BT39F, di belakang pasti 39R ya untuk rear. Bannya masih kelihatan tebal nih, masih oke untuk kalian pakai. Oh, dan bannya ini ukurannya 130/70 ring 18. Kalau aslinya bannya itu kalau nggak salah 120/80 ring 17. Untuk pengeremannya di belakang sini sama kayak depan, model cakram juga.
Tapi yang belakang lebih kecil cakramnya, yaitu 220 mm, dijepit sama kaliper Nissin yang 2 kaliper nih. Dan selang remnya diganti nih, pakai punya RCB. Tampak belakangnya bukan bagian yang paling gue suka dari motor ini. Gue lebih suka bagian sampingnya. Kalau kalian lebih suka tampak mana ini? Depan, samping, atau belakang? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekarang gue duduk di motor ini sambil gue tunjukin ke kalian gimana posisi ridingnya. Kita nyalain juga nanti sambil kita lihat ada apa aja di instrumen clusternya. Nah teman-teman, tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi gue di motor ini nih. Motornya lumayan ceper, khas banget motor-motor balap di era-era 2000-an ya. Motornya ceper, apalagi karena ini footstepnya udah diganti pakai punya underbone dari Nui. Jadi pastinya makin geser ke belakang sedikit nih. Kalau kayak gue naik ke footstepnya, bisa dipastikan kaki gue nekuk banget nih. Untuk postur tubuh seperti gue yang agak-agak gempal gini ya, motor ini terasa kurang nyaman, apalagi jadi kesannya agak kecil nih motor ini. Nah untuk posisi stangnya, motor ini nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Ini adalah posisi stang standarnya, jadi masih enak juga dipakai di jalan raya, walaupun macet-macetan dikit ya. Nah terus juga dari depan sini yang gue lihat di kokpitnya, yang pertama ada tambahan, yaitu voltmeter gitu. Jadi untuk memastikan akinya masih ada dan juga masih powerful ya untuk nyalain motor ini. Ini gue tunjukin dulu kuncinya ke kalian. Kuncinya klasik banget. Dikasih 2 nih, kuncinya ada cadangannya juga. Terus kita nyalain. Pastinya nggak ada pergerakan di instrumen clusternya karena masih klasik banget. Instrumen clusternya ada 3 buah dial bulat gitu. Di paling kiri ada speedometer pastinya. Yang di sini maximum speednya sampai 240 km/h nih. Di tengah ada tachometer yang bisa raving sampai 13.000 rpm di sini. Dan di paling kanan di sini ada indikator untuk fuel meter dan juga temperatur nih. Dan ada 3 buah lampu gitu, lampu indikator dari mulai high beam, turn, dan juga netral. Oh iya, dan untuk merubah tripnya nih di sini masih pakai model yang diputer-puter gitu nih. Jadi kayak punyanya Ninja zaman dulu, Ninja RR. Oke, di bagian stang-stangnya kita lihat di sebelah kiri dulu. Klasik banget. Ini rasanya kalau kalian beli dan untuk dikoleksi harus kalian ganti nih. Dicari yang mungkin agak hitaman dikit ya, karena ini udah berumur kelihatannya. Tapi di sini koplingnya normal banget kelihatannya. Nggak ada bermasalah dan juga lembut nih, bisa ditarik pakai 1 jari. Terus juga di sini ada switch untuk pass beam, ada switch untuk nyalakan lampu depan, dan juga ada switch untuk mengganti lampu dekat dan juga lampu jauh. Terus juga di bawahnya di sini ada switch untuk lampu sen dan juga switch untuk klakson. Udah diganti klaksonnya itu. Di sebelah kanan ya, simple banget, hanya ada stiker tulisan Thailand di sini yang gue nggak ngerti apa tulisannya. Tapi di sini ada handle untuk rem depan. Dan juga ada engine cut off-nya di sini nih. Ada off dan run. Kita nyalain ya. Tapi nyalainnya nggak di starter nih, di selah. Wih, sekali selah nyala nih bro. Itu suaranya. Pastinya kalau dinyalain di daerah yang banyak pemukiman, pastinya kalian agak sedikit harus hati-hati karena asapnya ngebul banget dan juga suaranya agak berisik. Tapi gimana sekarang kalau kita cobain motor ini di jalan raya? Gue akan ceritain gimana sensasi dari NSR 150 SP tahun 2000 ini. Berangkat! Impresi gue pertama kali pakai Honda NSR 150 SP ini, motor ini kerasa normal banget dan gak ada problem sama sekali. Tadi gue bilang mesinnya kering dan juga sekali selah langsung nyala. Jadi gak akan takut keki ketika nongkrong ataupun ketika dibawa lagi ke rumah gebetan. Terus tenaga mesinnya ngisi banget nih dari tarikan bawah tengah ke atas. Apalagi dengan bantuan RC valve-nya yang normal, tenaga mesin ditarikan tengah ke atasnya makin berasa bertenaga. Overall sih, untuk urusan mesin, karena motor ini benar-benar kering dan gak ada yang rembes olinya, jadi dipastikan motor ini masih sehat banget. Oh iya, dan gak kalah penting yaitu pengeremannya nih. Gue rasakan dengan digantinya selang rem pakai selang RCB, rasanya pengereman jadi makin enak dan juga makin aman rasanya. Untuk urusan suspensinya masih nyala semua, alias nggak kaku ataupun shocknya mati. Dan terakhir nih, untuk urusan harga, Honda NSR 150 SP tahun 2000 ini dijual oleh Bintaro Second dengan harga 75 juta rupiah, masih bisa nego. Langsung kalian kontak dealernya dan juga nego dan rasain langsung nih Honda NSR 150 SP ini.
Nah itu dia tadi review lengkap kita soal Honda NSR 150 SP tahun 2000 ini yang dijual sama Bintaro Second. Lagi harus gue ingetin ke kalian kalau kalian pengen lihat stok-stok terbaru di Bintaro Second, Instagramnya gue sertakan di bawah ya. Bisa kalian langsung kunjungi Instagramnya. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih? NSR harga 75 juta apakah layak buat menjadi motor koleksi kalian? Atau kalian pilih motor-motor 2 tak lainnya? Coba diskusi sama kita di komentar di bawah. Terus abis komen, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, dan juga kalian subscribe tuh channel itu Pressbook Otomotif, supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit, ciao!